Oke, selanjutnya kita membahas tentang bidang kompleks ya. Bidang kompleks sama bentuk-bentuk lain dari bilangan kompleks itu sendiri. Jadi pertama kita bahas tentang bidang kompleks. Bidang kompleks. Nah, bidang kompleks itu sendiri dia juga nama lainnya bidang argan ya. Bidang argan. Seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang kompleks? Nah, kita tahu bahwa suatu bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI itu kita bisa pandang sebagai suatu pasangan terurut A, B. Nah, maka dari itu kita bisa representasikan pasangan terurut ini ke dalam suatu bidang. Misalkan seperti ini. Di mana sumbu datarnya ini disebut sumbu real ya, sumbu realnya. Sumbu dari Z. Kemudian untuk yang sumbu vertikalnya itu adalah bagian imajiner. Jadi misalkan di sini dia di sini A, kemudian di sini B, berarti titik yang di sini itu adalah bilangan kompleks itu sendiri dalam representasi dalam suatu bidang datar ya, atau bidang kompleks lebih khususnya di sini. Nah, berkaitan langsung dengan bidang kompleks, kita membahas tentang bentuk kutub atau bentuk pola dari bilangan kompleks ya. Nah, coba kita perhatikan. Misalkan di sini kita dari titik 0, titik pusat, kita buat suatu garis seperti ini. Nah, tentunya di sini kita pasti mempunyai satu sudut ya. Katakanlah theta di sini. Ya, misalkan di sini juga kita simbolkan R. Nah, panjang R di sini kita sudah tahu bahwa anggap saja ini merupakan suatu di sini kita bisa lihat ya, ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Maka karena di sini panjangnya sebesar A, di sini sebesar B, berarti R itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana dia sama dengan modulus Z, seperti itu. Nah, kemudian karena di sini kita bekerja di segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari nilai sin dan nilai kosinus sudutnya. Misalkan di sini sudut theta, berarti kita dapatkan nilai dari sin theta itu sama dengan Sisi depan di sini B dengan sisi hipotenusanya ya, sisi miringnya ya. Berarti ini sama dengan B per R. Nah, di sini kita dapatkan bahwa B-nya sama dengan R sin theta. Seperti itu. Terus kemudian untuk cos-nya, cos theta itu sama dengan A per R. Ini ya, bawah dibagi dengan sisi hipotenusanya itu R. Berarti ini sama dengan, kita peroleh apa? A sama dengan R sin theta. Seperti itu. Nah, berarti jika kita mempunyai suatu bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI, dengan mensubstitusikan B dan A seperti ini yang kita sudah peroleh, berarti sama dengan R sin theta plus R, mohon maaf ya, ini berarti yang, berarti ini R cos theta harusnya ya, R cos theta
plus I R sin theta. Kita coba sederhanakan, jadi R kali cos theta plus I sin theta. Nah, ini namanya bentuk kutub bilangan kompleks. Seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa buat suatu teorema. Jadi kita buat suatu definisi ya. Misalkan definisi, misal Z itu bilangan kompleks A plus BI, maka Z itu dapat dinyatakan dalam bentuk R kali cos theta plus I sin theta. Di mana R-nya itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat, dan theta-nya adalah arkes tangen dari B per A. Ini definisinya ya. Nah, ini namanya bentuk kutub. Maka bentuk kutub dari Z. Nah, ini definisinya. Nah, ya. Mungkin sedikit kelewatan ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah bisa mencari nilai sin sama cos ya. Kita coba nyari tangannya ya. Berarti di sini kita peroleh tangen theta. Tangen theta itu sama dengan apa? Dari berdasarkan segitiga ini itu sama dengan B per A. Berarti kalau misalkan kita disuruh mencari theta, itu adalah arkes tangen dari B per A, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah setiap bilangan kompleks itu bisa kita cari bentuk lainnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bentuk kutub, kita mencoba. Oke, kita sedikit beri contoh saja ya. Jadi kita ambil contoh saja biar mudah dipahami. Misalkan saya punya bilangan kompleks itu 2 ditambah 2 akar 3. Nah, ubahlah dalam bentuk kutub. Seperti itu. Ubahlah dalam bentuk kutub. Bentuk kutub di sini sama juga kata lain juga bentuk polar ya. Seperti itu. Nah, berarti apa? Kalau misalkan Z sama dengan 2 plus 2 R akar 3, 2 plus 2 akar 3I ya ini ya. Itu kita dalam bentuk, berarti kan kita harus mencari R-nya berapa dan theta-nya berapa kan ya, seperti itu. Nah, berarti R itu sama dengan apa di sini? Kita peroleh di sini A-nya, ini B-nya ya. Berarti R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini sama halnya seperti akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Ini akar 4 ditambah 12. Ini akar 16 sama dengan 4. Seperti itu. Untuk tetanya, arkes tangen
B per A-nya kan berarti 2 akar 3 per 2. Ini sama dengan arkes tangen dari akar 3. Nah, untuk penentuan theta itu juga kita harus memperhatikan bilangan kompleksnya. Dengan kata lain, kita tahu bahwa untuk Z sama dengan 2 plus 2 akar 3 I, itu kan kalau misalkan kita gambarkan dalam bidang argan atau bidang kompleks, itu terletak di mana? Terletak di sini ya. Di sini ya 2, saja di sini 2 akar 2 ya. 2 akar 3 ya. Di sini kan dia terletak di kuadran pertama. Berarti untuk nilai dari arkes tangen akar 3 itu harus kita mencari tetanya yang berada di kuadran pertama. Seperti itu. Berarti kita dapatkan adalah 60 derajat. Atau dalam bentuk radian pi per 3. Seperti itu ya. Jadi untuk penentuan theta kita harus tahu bilangan kompleks tersebut itu dia terletak pada kuadran berapa. Jangan langsung kita menembak tetanya sekian jika kita belum menentukan di mana letak dari bilangan kompleks tersebut. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bentuk kutub itu juga kita bisa lakukan operasinya. Kita bisa mengetahui sifat-sifat dari operasi bilangan kompleks dalam bentuk kutubnya ya. Jadi misalkan saya punya sifat operasi bentuk kutub bilangan kompleks. Nah, di sini misalkan saya punya suatu bilangan kompleks dalam bentuk kutub adalah R1 kali cos theta 1 plus I sin theta 1 dan ini Z1 ya. Terus ini Z2 itu adalah bilangan kompleks dalam bentuk kutub R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, kalau misalkan kita kalikan Z1 kali Z2 itu berarti R1 kali R2 kali dalam kurung cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 tambah theta 2 ya. Seperti ini. Nah, ini juga dapat kita buktikan ya. Kita coba buktikan bersama-sama. Jadi kita coba buktikan ya. Jadi kita coba Z1 kali Z2 berarti apa? R1 cos ini R1 kali cos theta 1 plus I sin theta 2 kali R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, kita coba kalikan. Ini berarti kan skalarnya R1 sama R2 kan bisa kita langsung kalikan ya. Berarti ini R1 kali R2. Tinggal mengalikan yang cos theta 1 plus I sin, ini theta 1 ya ini ya. Sin theta 1 kali cos theta 2 plus I
sin theta 2. Kita coba kalikan. Ini kali ini. Nah, seperti itu. Berarti ini jadi R1 kali R2. Ini berarti jadi cos theta 1 cos theta 2 ditambah cos theta 1 kali sin theta 2 I. Ini saya kurung siku saja. Siku. Terus ini ditambah cos theta 2 kali sin theta 1 I. Nah, ini kita kurangi sin. Ini kan I sin theta 1 kali I sin theta 2 kan sama dengan negatif sin theta 1 kali sin theta 2. Seperti itu. Nah, kita coba kelompokkan ya. Berarti ini jadi R1 kali R2. Kita kelompokkan yang dia merupakan bagian real dengan bagian kompleks dengan bagian kompleksnya sendiri ya. Berarti ini cos theta 1 kali cos theta 2. Ini dikurangi sin theta 1 kali sin theta 2 ditambah cos theta 1 sin theta 2 ditambah cos theta 2 sin theta 1 I. Nah, kita gunakan sifat identitas trigonometri ya, yang mungkin sudah kalian tahu bahwa misalkan saya punya cos A ditambah cos A plus B itu kan sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B ya. Kemudian jika saya punya sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B ya. Nah, kita gunakan identitas trigonometri ini. Nah, sehingga diperoleh ini sama dengan R1 kali R2. Nah, ini sama seperti bentuk yang tadi ya, cos A tambah cos B ya. Berarti ini sama dengan cos theta 1 ditambah theta 2 plus I. Nah, untuk yang ini kan sama seperti bentuk yang sin A tambah sin B. Berarti ini jadi sin theta 1 ditambah theta 2. Oke, terbukti ya. Nah, seperti itu jika kita mengalihkan dua bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah, untuk pembagian itu kan tadi perkalian ya. Sekarang untuk pembagiannya itu misalkan Z1 dibagi Z2 itu kan sama aja kayak R1 kurang ke bawah. Ini Z1 dibagi Z2 ini kan sama aja kayak R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 ya. Dibagi dengan R2 kali cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, ini kita dapatkan R1 per R2 kali cos theta 1 min theta 2 plus I sin theta 1 min theta 2. Nah, seperti itu.
Untuk pembuktiannya silakan dicoba sendiri ya. Pembuktian sebagai latihan. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa dari sifat perkalian dan pembagian dari bentuk kutub bilangan kompleks itu kita bisa perumum ya. Nah, kita bisa perumum diberikan suatu teorema yang memperumum dari sifat tersebut, namanya teorema de Moivre ya. Teorema de Moivre. Seperti itu. Nah, seperti apa teoremanya? Jadi di sini misalkan kita mempunyai suatu bilangan kompleks misalkan kita mempunyai suatu bilangan kompleks. Oh iya, untuk pembuktian yang tadi Z1 kali Z2 sama Z1 dibagi Z2 itu dalam bentuk kutub itu sebenarnya sudah dalam bentuk de Moivre juga ya, seperti itu. Jadi kita bisa perumum, misalkan saya punya Z1 atau kita punya Z sama dengan A plus BI, dalam bentuk kutub ya. Z-nya sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Seperti itu. Maka Z pangkat N itu kan kita bisa simpulkan menjadi Z kali Z sebanyak N kali ya. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi, perkalian dua bilangan kompleks dalam bentuk kutub, itu berarti menjadi R pangkat N kali cos N theta plus I sin theta. Seperti itu. I sin kali N theta. Seperti itu ya. Jadi tinggal pangkatnya, istilahnya bisa disebutnya pangkatnya masuk seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, Z pangkat N-nya sama dengan R pangkat N. Ini kan berarti, saya tulis lengkap, berarti Z pangkat N itu kan sama aja kayak R kali cos theta plus I sin theta pangkat N. Nah, dengan menggunakan sifat yang sudah kita buktikan di atas, berarti Z pangkat N itu bisa kita tuliskan menjadi R pangkat N kali cos N theta plus I sin theta. Seperti itu. Oke, semoga bisa dimengerti ya.